Cukup khawatir atau tergoncang, apalagi yang rata-rata. Bagaimana yang di bawah rata-rata dalam hal ini, dalam hal finansial yang tiba-tibanya seperti itu. Belum lagi waktu Delta, belum ada virus, jemaat kita, selayan kita sudah banyak menjadi korban. Apakah ini tidak menimbulkan kekalutan, ketakutan? Takut. Siapa bilang saya nggak takut? Saya bilang kami nggak takut. Belum ada virusnya, belum lagi harus menghadapi format baru gitu ya. Terus terang ya, artinya sebelum masuk pandemi itu gonjangan besar sudah kami itu adalah kematian Kristus. Ya, mungkin nggak ada kita bisa bilang kalau matinya meninggalnya karena sakit, belum, tapi tetap bagaimana caranya kita akan sangat tergoncang, apalagi dia meninggal yang mana 2 jam sebelumnya saya masih bertelepon sama dia gitu, dari gimana dia bisa kuliah, udah sebentar ya aku mau latihan kor di gereja. Tiba-tiba jam 8, setengah 8 ditelepon, anak ibu meninggal, apa nggak kayak mimpi. Jadi sebelum digoncang oleh pandemi, itu adalah gonjangan terbesar gitu ya, yang kami terima, yang saya rasakan. Sampai sekarang saya minta sama Tuhan, tolong cukupkan dulu, karena saya mesti harus berdamai dengan diri saya sendiri. Saya harus menyembuhkan batin saya dulu. Jangan berikan kemudian yang lebih dari itu. Tapi saya percaya Tuhan tahu batas kemampuan kamu. Lalu masuklah pada masa pandemi. Sebelum masuk pandemi 2019, secara umum perusahaan atau secara ekonomi global itu sangat mempengaruhi. Demikian juga terdampak kepada perusahaan atau Kevin bekerja yang pelan-pelan mungkin mulai memulangkan para ekspatriat, yang pelan-pelan mungkin memotong anggaran fasilitas karyawannya, sampai lama-lama ya perusahaan itu mesti menutup. Itu yang kami alami. Apa nggak khawatir? Secara manusia ada gitu. Gimana kamu hidup ke depan dengan saving, dengan apa yang kami punya, berapa tahun ke depan kita bisa bertahan hidup. Itu adalah pemikiran manusia. Ditambah lagi saya ini masih sakit banget ini dengan kami masih sakit banget dengan kepergian Kristus. Tapi itulah, kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau bukan kita tidak berpegang kepada Tuhan Yesus, nggak akan mungkin hari ini saya sanggup berdiri di depan mengatakan hal ini. Dan puji Tuhan, akhirnya pelan-pelan saya juga punya seorang sahabat wanita muda yang menurut saya dengan pemudaan usianya dia cukup bijak. Gitu. Saya suka bertukar pikiran sama beliau, gitu kan, karena bisa memberikan masukan yang tidak terlalu muluk-muluk, tapi sangat mungkin untuk saya lakukan, sangat mungkin untuk membuat saya semakin kuat. Siapa bilang saya nggak lelah? Siapa bilang saya nggak pernah mau menyerah? Seringkali saya lelah sampai saya harus mau menyerah, gitu kan. Tapi saya punya satu kunci, gitu, sehingga pagar yang menjaga saya supaya saya tidak terjatuh ke jurang. Satu, saya menghargai kehidupan Kristus, gitu kan. Saya menghargai bagaimana dia sudah mengisi kehidupannya yang hanya 18 tahun, tapi begitu memberikan dampak. Jadi saya harus jatuh, saya udah mau usia 60 misalnya, saya harus jatuh hanya gara-gara saya lelah dan saya mau menyerah, tidak, karena saya ingin berjumpa dan saya bisa memeluk lagi Kristus di rumah saya. Yang kedua, kalau saya nanya kenapa saya harus mengalami ini, gitu kan, yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Pokoknya kalau goncangan itu memang benar-benar diceritakan, gitulah. Tapi itu sekarang mulai menjadi satu kekuatan bagi saya. Saya hanya mengingat, ya untuk itulah saya ada di dunia ini, untuk inilah saya harus memegang amanat dari Tuhan. Kalau enggak mungkin saya hidup sampai usia saya 56 tahun. Kenapa? Saya 56 tahun yang lalu saya lahir prematur, hanya berat 1 kilo.
dalam usia kandungan kehamilan ibu saya yang 24 bulan. Kalau Tuhan tidak ingin saya hidup, pasti pada saat itu dengan teknologi medis yang semakin ada, mungkin kemungkinan hidup dan survive-nya kecil. Tapi kalau saya boleh hidup sampai hari ini, berarti Tuhan ingin saya hidup. Kalau saya boleh mengalami berbagai gonjangan, karena Tuhan memang melayakkan itu, dan Tuhan tahu batas kemampuan saya. Itu saya tidak mampu, saya tahu dan saya yakin ada Tuhan yang selalu menggendong kami, saya dan Bapak Kevin, termasuk Kevin. Sekarang kami tinggal bertiga, gitu. Apakah saya masih sering lelah? Apakah saya masih kadang-kadang mengeluh? Iya, gitu. Tapi saya sampaikan keluhan kepada Tuhan. Saya kalau nggak bisa ngomong, saya cuma bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan menolong saya. Karena saya tidak mau mengeluarkan kelelahan saya, menampakkan kelelahan saya misalnya kepada Bapak Kevin atau Kevin, karena saya tahu saya tuh nularin banget di rumah. Saya nularin banget kalau misalnya, jadi saya harus menularkan hal-hal yang positif. Saya harus menularkan sesuatu yang memberikan kekuatan. Jadi kalau saya lagi lelah, ya udah mendingan saya cuma bilang saya mau tidur dulu ya Pak, kan? Atau saya mau naik dulu supaya nggak kelihatan saya tuh lagi lelah, saya tuh lagi patah semangat, karena itu nular nanti, menular terutama ke Bapak Kevin. Lalu kami menyikapi pandemi ini yang artinya berdampak sangat kepada kondisi finansial kami. Saya menanggapinya adalah Tuhan ingin mengajarkan kepada kami untuk memformat kami, meletakkan dan menyusun ulang prioritas di dalam kehidupan kami ke tempat yang lebih bijak menurut pandangan Tuhan, gitu kan. Jadi yang hal-hal yang tadinya penggunaan keuangan kami untuk hal yang konsumtif, sekarang Tuhan ubah untuk menjadi hal-hal yang lebih kreatif. Yang nyata bagi saya adalah saat ini adalah itu tidak pernah saya pikirkan pada saat saya memutuskan berhenti kerja. Saya boleh punya micang. Mungkin orang mengenal micang hanya di bidang kuliner karena memang saya hobi masak gitu ya. Tapi saya juga tidak mencari uang semata-mata mencari uang melalui micang gitu ya. Saya tidak mengkomersilkan micang sehingga ketika 2 minggu yang lalu ada seorang teman yang mengajak kerjasama untuk berinvestasi di micang, saya bilang nanti dulu ya gitu, karena micang ini adalah sebagai wadah dan sebagai sarana saya juga untuk saya self healing. Saya mau melakukan micang dengan sukacita. Kalau nanti saya udah membawanya ke komersil, akhirnya harus ada target, harus ada tanggung jawab dengan pihak ketiga, saya jadi tidak sukacita. Sedangkan menurut saya kalau saya masak tidak dengan hati yang gembira, itu masakannya jadi gak enak dalam memasak. Nah, tidak pernah saya pikirkan lagi adalah ya melalui micang, melalui kreativitas yang boleh Tuhan bukakan kepada saya. Itu saya nggak pernah berpikir bahwa saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber atau menjadi tutor di bidang yang memang tidak saya pelajari secara formal, gitu ya, mengajarkan keterampilan dari bahan bekas, gitu ya, menjadi juri untuk keterampilan memanfaatkan bahan bekas dalam rangka menjaga lingkungan hidup, menjadi juri untuk lomba masak dan memberikan tutor bagaimana supaya masakan ini disajikan lebih baik, di-packing dengan baik dan higienis dan memiliki nilai jual, kan? Karena nggak pernah saya pelajari secara formal, tapi kesempatan itulah yang saya yakini datangnya dari Tuhan, gitu kan. Jadi mari kita boleh lelah, kita mungkin sebagai manusia seringkali ingin menyerah, tapi kami mengalami sendiri dalam kehidupan rumah tangga kami ketika semuanya kita pusatkan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kita mohon pertolongannya, dan itu nyata. Jadi kita yang ada di dalam sini
mari kita percaya penuh, bukan hanya percaya kita bilang percaya ketika ada di dalam gereja, kita bilang percaya ketika kita ada di dalam kumpulan-kumpulan ibadah, tapi di dalam keseharian bawa itu di dalam hati kita masing-masing, tanamkan dan kunci kita percaya akan kuasa Tuhan yang tidak mungkin itu mungkin terjadi. Saya bisa sampaikan itu karena kami sudah mengalaminya. Yang terakhir adalah itu biasanya kami sebelum pandemi memang kami rajin dan konsisten memberikan pembuluhan. Di awal pandemi ya kami harus melakukan penyesuaian sampai akhirnya saya bilang waktu Kevin, berani nggak Pak dengan kondisi kita seperti saat ini, ayo kita berikan pembuluhan kepada Tuhan. Bukan tentang berapa besar jumlahnya, tapi itu adalah sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan sudah pelihara kita sampai saat ini. Kita tidak kekurangan, kita tidak berhutang, kita tidak minta-minta sama orang. Puji Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan membantu orang lain, mengambil bagian dalam kesempatan-kesempatan penggaraman dana pembangunan gereja atau kegiatan sosial lainnya. Itu karena Tuhan yang memberikan dan membuka jalan. Oke, apa yang terjadi? Setelah kita bilang oke, belum pun kita melakukan dan mentransfer kepuluhan itu kepada rekening gereja, Tuhan berikan itu semua brek. Ya dalam hal ini misalnya minjam, tiba-tiba kebanjiran order yang saya sendiri akhirnya harus mensupport kepada rekan kerja saya. Jadi itulah gitu ya, kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita berani dan kita setia, kita taat melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam firman-Nya, dan kita selalu melihat dan memandang Yesus, percaya siapapun juga kita di dalam sini, apapun permasalahan kita, apapun yang menimpa kita di masa pandemi ini, percaya Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan ada bersama kita. Mari kita berpegang selalu dan berusaha kepada Yesus. Jujur.